Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, ya, hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita baru saja merayakan Idul Adha, ya. Ada yang menyembelih kambing, kemudian domba, sapi bahkan, ya. Alhamdulillah, semuanya kurban, ya. Apa? Oh, ada yang enggak kurban, tidak apa-apa. Kalaupun tahun ini kita belum diberikan kesempatan untuk berkurban, maka mudah-mudahan, ya, tahun depan Allah berikan kita kecukupan rezeki sehingga kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustadz sekalian, sebelum kita mulai belajar hari ini, tentunya tidak lupa kita untuk mengawali, ya, apapun aktivitas kita awali dengan apa? Dengan berdoa. Baik, ayo sama-sama kita baca doa. Pertama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak ustadz sekalian, yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semuanya sudah siap belajar, ya, kita pada hari ini. Walaupun belajarnya di rumah, kalian tetap harus pakai pakaian seragam yang rapi, ya. Duduknya juga yang enak, tidak senderan, nah, tidak sambil tengkurap sayang. Nah, ya, duduk yang rapi, duduk yang enak, yang nyaman, supaya kita belajarnya juga nyaman. Begitu, ya, anak-anak ustadz yang sangat ustadz sayangi. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Walaupun ustadz tidak bisa melihat, tapi ustadz berharap semuanya semoga hari ini sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena sehat itu adalah modal kita. Ustadznya sehat, kalian juga semua sehat, kita akan semangat belajarnya, ya, akan mudah mencerna pelajaran nanti. Dan hari ini kita akan belajar surat An-Nasr, ya, membaca surat An-Nasr. Tahukah kalian anak-anak ustadz yang paling ustadz sayangi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ayo, ada yang tahu apa artinya? Iya, orang yang paling baik di antara kalian adalah
orang yang membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mohon maaf, bukan membaca saya, tapi belajar ya. Orang yang terbaik di antara kalian, Rasulullah gunakan kalimat apa? Khair. Khair itu artinya yang paling bagus, ya, yang paling terbaik. Nah, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Tentunya belajar membacanya, nanti kesananya ada belajar tafsirnya dan lain sebagainya ya. Tentang ilmu-ilmu Al-Quran aja intinya. Nah, orang yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi alhamdulillah hari ini kita semua ya, Ustadz, kemudian anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz sayangi, hari ini kita berada di posisi hamba Allah yang paling baik. Apa itu? Belajar mengajar Al-Quran. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan untuk siapa? Li ashabihi, untuk para pembacanya. Begitu ya. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong untuk para pembacanya. Baik anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz sayangi, adapun hari ini kita akan sama-sama mentalaki ya. Mentalaki itu mencontohkan. Ini talaki merupakan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat ya. Jadi talaki ini apa ya istilahnya, itu dilafalkan, dicontohkan. Kalau dulu Ustadz dengar dari guru Ustadz, itu namanya bir to bir. Apa itu bir to bir? Kelihatan bibir Ustadz ya, kelihatan oleh kalian. Kemudian dulu Ustadz belajar pun dari guru, kelihatan bibirnya, sehingga jelas pelafalan huruf demi huruf ya, jelas. Nah, kita akan adapun materi yang akan kita baca yaitu surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr. Tentunya adik-adik sudah, anak-anak sudah pada paham ya, sudah tahu surat An-Nasr itu adalah surat dalam Al-Quran urutan berapa? Ayo, An-Nasr urutan berapa saya? 108, betul ya? 108. 106-nya Quraisy, kemudian 107-nya Al-Ma'un, dan 108-nya adalah di sini An-Nasr 110 ya sayang ya. An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Kalau 108 itu Al-Kautsar. Al-Kautsar ya. An-Nasr adalah 110 ya. Nah, silakan dibuka bukunya atau kalian bisa melihat. Nah, ini. Ya, kelihatan tidak? Ya, Ustaz dekatkan. Nah, kelihatan ya? Baik, kita baca sama-sama mulai dari ta'awudz. Ustaz akan contohkan dulu ya dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan cara mengucapkan ta'awudz.
Cara mengucapkan ta'awudz, perhatikan ya. A'udzu billahi shin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awas jangan tertukar dengan a. Kalau a dia ain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba kita baca 3 kali. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Kemudian perhatikan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang 2 harokat di ayun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak kita jumpai ya. Itu di TPQ kadang-kadang membaca bismillahnya kurang pas kalau menurut Ustaz, kurang pas. Kenapa kurang pas? Mereka membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu panjang. Ya, 2 harokat terlalu panjang. Itu kan ketukan saja. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Baik, coba diulangi 3 kali. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan hurufnya. Perhatikan hurufnya dari media yang sudah Ustadz siapkan. Perhatikan hurufnya bismillah. Nah, ini bismillah ya. Sin bismillah. Jadi jangan bismillah. Apalagi sampai ke shad bismillah ya, enggak ya. Nah, ini perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi yang 2 harakat di sini diayun saja. 2 harakat diayun saja ya. Cukup diayun. Jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti beda lagi maknanya. Baik, kemudian perhatikan ayat pertama surat An-Nasr. Perhatikan dulu penulisannya. Nanti Ustadz akan contohkan cara membacanya ya. Atau kalian bisa buka buku cetak kalian di halaman pertama. Di halaman depan itu tentang surat An-Nasr ya. Idza ja, beda ini za, sementara ini ja, jim ya. Idza jaa sad ya, ini sad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu ya. Idza jaa, panjang dia sampai 5 harakat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebentar, perhatikan mulut Ustaz, perhatikan mulut Ustaz baik-baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu ya. Perhatikan itu hurufnya adalah huruf apa? Huruf za.
Nah, biasanya kita suka tertukar za dengan da, ya. Geus adan geus adan gitu kadang-kadangnya. Bukan adan sayangnya, tapi apa? Alzan. Alzan, ya. Atau biasanya mohon maaf orang Betawi kalau panggil ustaz bilangnya bukan ustaz, ustad pakai dal, ya. Mau kemana ustad? Ya pakai dal. Padahal harusnya yang benar apa? Ustaz. Nah demikian pun ini ya. Idza jaa. Kalau dari sini kelihatan nggak ya? Papan tulis. Kecil ya. Baik, Ustadz akan dekatkan saja. Nah ini idza, perhatikan idza ya. Idza, dia hurufnya za, jadi jangan tertukar dengan da. Kemudian setelah za ini jim, ja, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada apa? Suara haknya terdengar ya, walaupun sedikit harus terdengar. Suara haknya itu harus terdengar ya, walaupun sedikit harus terdengar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada apa ya bahasanya itu? Haknya itu kedengaran. Jangan sampai tidak terdengar. Jangan idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu kurang sempurna karena huruf haknya dia harus bunyi ya sayangnya, harus terdengar dengan jelas, harus terdengar dengan baik. Ustadz belum bisa mengetahui ini, kira-kira ada yang belum paham atau sudah paham semuanya. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Makanya di awal tadi kita membaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Semoga Allah mudahkan kita. Baik, nanti kalau yang mau bertanya bisa saat tatap muka nanti ya. Saat tatap muka nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh kalian catat dulu. Nanti ditanyakan. Baik, itu baru ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan, dan ada gunnah di sana. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Wa ra'aitan, kebanyakan di antara kita bukan ra'ai ke larinya. Ya, perhatikan ini perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu ya. Nah, perhatikan kalimatnya. Barangkali ada yang tidak sedang memegang buku ya. Tadi kalau nggak salah Aisyah lagi di Bandung ya. Aisyah lagi di Bandung, barangkali tidak memegang buku, perhatikan saja. Ini yang sudah Ustadz siapkan ya. Atau kalau ada Al-Quran ya boleh buka Al-Quran ayat yang keduanya dari surat An-Nasr ya. An-Nasr artinya apa? Pertolongan. Awas, kadang-kadang kalian suka tertukar juga dengan Al-Asr ya. Kalau Al-Asr itu wal asri depannya, wal asri itu Al-Asr. Kalau ini An-Nasr. Nah, An-Nasr, lihat ini An-Nasr. Pakai nun dan shad. Kalau Al-Asr pakai ain di sininya ya. Nah, perhatikan lagi ayat keduanya, waro'ai, jangan waro'ai ya. Waro'aitan nasa. Sebentar, Ustaz akan ambil petunjuk ya, alat untuk
bantu tunjuk. Ya, perhatikan lagi. Nah, ini sayang, lihat ya. Wa ra'aitan ay, jangan ay ya. Wa ra'aitan nasa, wa ra'aitan nasa. Ditahan di sini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi di. Kebanyakan kalian tuh kalau lagi setoran hafalan, ini bukan Fiji, Fiji, kok jadi Fiji ya? Ustadz suka heran. Fiji nilah ya afwaja, tertukar dengan ini ya. Ini bukan G, D ya. Fi dinillahi afwaja. Nah, seperti itu. Ya. Perhatikan cara penulisannya. Nanti di pertemuan ketiga itu kita akan ada menulis surat An-Nasr ya. Nanti pertemuan yang kedua kita akan menghafal. Sekarang kita benarkan dulu bacaannya. Kita betulkan dulu bacaannya sekarang. Sebab nanti pertemuan kedua baru kita mulai menghafal. Jadi jangan dulu menghafal ya. Walaupun mungkin kalian sudah ada yang hafal, tolong perhatikan Ustadz ya. Kadang-kadang hafalan kalian itu kurang ada, Ustadz nggak bilang salah ya. Tapi kadang-kadang kurang pas gitu loh. Kurang pas dengan standar kita gitu ya. Dengan standar kita. Baik, kita ulangi lagi dari ayat pertama ya. Nanti ayat keduanya satu persatu. Kita pelan-pelan saja. Kita pelan-pelan saja. Waktu kita masih banyak insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga hasilnya maksimal nanti ya. Ini walaupun cuma 3 ayat, kalau dibaca dengan benar, kemudian dibaca dalam sholat, Masya Allah ya, pahalanya banyak sekali. Jadi membaca Al-Quran itu memang banyak perlu, tapi lebih perlu lagi kita membacanya dengan benar ya. Lebih perlu lagi kita membacanya dengan benar, dengan baik, sesuai kaidah ilmu tajwid. Sesuai kaidah ilmu tajwid. Ya baik, perhatikan lagi dari ayat yang pertama. Idza jaa, lihat ada bendera ini panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu ya. Perhatikan lagi. Barangkali ada yang baru bergabung bersama kita. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, dia 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian ayat yang kedua. Sudah siap ayat yang kedua? Atau kalian boleh minum dulu lah. Boleh minum dulu silakan. Boleh minum dulu ya. Setelah minum kembali ikutin Ustadz ya. Cara membacanya perhatikan. Harus benar cara membacanya. Perhatikan lagi. Baik. Kita perhatikan ayat yang keduanya sekarang. Ayat yang keduanya. Perhatikan. Wa ra'aitan nas. Perhatikan di sini ada alif, ada huruf lam, ada nun bertasydid ya. Jadi dia bacanya enggak langsung wa ra'aitana. Di sini ditahan dulu. Ditahan. Kalau bahasa pesawat itu delay pesawatnya, tahan dulu. Wa ra'aitan nas wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, sebentar, sepertinya kalau ditaruh di meja enak deh. Jadi nggak pegel Ustadz megangnya. Dari tadi padahal ya nggak kepikiran. Astagfirullahaladzim. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, perhatikan
ayat yang kedua tadi ini dia. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Lagi ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian fasabbih. Tadi ayat kedua tidak ada kesulitan ya? Ya, semoga ayat kedua tidak ada kesulitan. Semoga ayat yang kedua tidak ada kesulitan. Ya, kalau yang agak sulit memang ayat pertama tadi ada wal fath. Jadi disukunkan dulu huruf taknya, kemudian lari ke huruf ha ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti itu. Nah, kita lihat ayat yang keduanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, afwaja. Jadi dia dibaca dua harokat. Ya, tidak afwaja, enggak gitu ya. Terlalu panjang kalau gitu. Kemudian ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini pun agak sulit ya. Sama seperti ayat yang pertama tadi wal fath. Ini dia ro-nya disukun, kemudian ada huruf ha harus keluar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Biasanya kalau jadi imam itu huruf-huruf yang terakhir, ayat terakhir itu dibacanya panjang ya. Innahu kana tawwaba. Padahal tidak boleh begitu ya. Karena dia sama saja dengan ayat yang kedua, dua harokat. Begitu ya. Tidak jadi panjang, tidak jadi berubah harokatnya. Tidak jadi malah panjang gitu ya. Tetap dibaca dua harokat atau dua ketukan. Ya, ayat yang mana tadi? Ketiga ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, perhatikan, banyak di antara kita orang yang membaca huruf gha ini dipantulkan, padahal dia bukan qalqalah ya. Wastaghfir. Jangan wastaghfir. Harus apa? Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oh iya, ayat ketiganya sama ayat keduanya perhatikan lagi. Bibir Ustadz perhatikan ayat kedua dan ayat ketiga ya. Anak-anak sekalian, perhatikan ayat yang kedua. Baik, kita ulangi lagi ya. Tadi ternyata terputus videonya. Ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba.
tidak panjang. Ada imam itu baca memang enak panjang sih, ya. Dari Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kedengarannya enak, panjang. Padahal yang benar hanya 2 harakat saja. Innahu kana tawwaba. Seperti itu. Baik. Tadi Ustadz sebenarnya sudah kasih tugas ya, tapi videonya terputus. Cek dulu. Oke, videonya berjalan. Tugas nanti kalian rekam suara kalian, atau tugas pertama kalian dengar video ini berulang-ulang ya. Kalian boleh mendownloadnya. Barangkali kan kalau lihat YouTube berulang-ulang nanti makan kuota ya, menghabiskan kuota kalian. Kalian boleh mendownloadnya, jadi bisa mendengarkan berulang-ulang, ya kan? Setelah didengarkan berulang-ulang, kalian coba tirukan. Nanti kalau sudah dirasa pas, ya, sudah dirasa cocok, kalian rekam suara kalian melalui voice note yang ada di WA. Kirim ke WA Ustadz, ya. Kirim ke WA Ustadz. Jadi gitu aja cara evaluasinya ya. Jangan lupa juga insya Allah nanti kita ada live streaming pakai StreamYard ya. Live streaming pakai StreamYard. Jadi nanti kalian bisa masuk ke sana. Soalnya Ustadz kalau live streaming YouTube via Zoom itu belum begitu menguasai ya. Insya Allah kalau sudah menguasai, jadi bisa bareng-bareng, bisa rame-rame YouTube kemudian dikombinasikan dengan Zoom. Nah sementara nanti yang mau naik ke YouTube ya, atau mau masuk ke channel YouTube Ustadz, nanti ikut di talaki pagi ya, talaki pagi insya Allah. Nah, di sana nanti Ustadz kasih kesempatan kalian untuk menyetorkan bacaan surat An-Nasr. Ya kita bacaan dulu ya. Jadi jangan dulu dihafal. Kenapa sih kalau orang mau menghafal itu harus bacanya dulu benar? Ya supaya ketika sudah hafal, biasanya kan kalau sudah hafal dia lengket terus. Kalau bacaannya belum benar, kemudian dia menghafal, itu akan sulit dibetulkan, ya, akan sulit dibenarkan, akan sulit. Nah gitu ya tugasnya, insya Allah nanti kalian boleh mendownload, kemudian kalian mau menyebarkan pun nggak masalah. Kalian mau menyebarkan di YouTube kalian, ini banyak nih anak-anak kelas 3 yang sudah punya channel YouTube. Tapi Ustadz lihatnya kebanyakan channel game ya, channel game ya nggak apa-apa kalau memang tidak melalaikan ya. Jangan sampai kalian bikin konten yang melalaikan, udah waktunya sholat masih sibuk bikin konten, apalagi konten game ya. Bikin konten-konten yang bermanfaat. Kalian boleh potong-potong ya, tapi jangan menghilangkan isinya. Boleh potong-potong video ini jadi kecil-kecil ya, nanti kalian share di channel kalian masing-masing, nggak masalah ya. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Sebentar dicek lagi videonya jalan apa enggak. Alhamdulillah masih jalan. Sebab tadi Ustadz udah ngomong panjang lebar, nggak taunya berhenti videonya.
Nah itu ya anak-anak Ustadz yang sangat Ustadz sayangi. Nanti kalian dengarkan berulang-ulang, kalian tonton video ini berulang-ulang. Kemudian setelah kalian dengarkan, kalian coba mempraktekannya ya. Kalian coba mempraktekannya, kalian coba untuk membacanya. Kalau sudah bagus bacanya, nanti kalian rekam. Kalian rekam dan kirim ke Ustadz. Ya, kirim ke Ustadz. Adapun nanti yang Ustadz nilai itu nanti meliputi kelancaran membaca. Ya. Kelancaran membaca itu kalau lancar banget, kalau lancar sekali bacanya, nanti dapat poin 4 ya. Kalau lancar bacanya dapat poin 4. Kemudian kalau kurang lancar dapat poin 3. Kalau cukup lancar poinnya 2. Kalau kurang nanti 1 ya. Lancar sangat lancar 4. Kemudian kalau lancar 3 poinnya. Kalau cukup 2, kalau kurang lancar 1. Nanti kalian nggak usah dihafal, dibaca aja sambil direkam voice note. Lebih bagus lagi kalau mau pakai video nggak masalah, pakai video. Cuman kan pakai video kadang-kadang ya kendala kuota lagi ya, kasihan yang nggak punya kuota ya. Boleh voice note. Ini Ustadz lagi batuk, mohon maaf ya. Minggu ini di tempat Ustadz ada 2 orang yang meninggal, jadi kita ngurus orang meninggal. Dan semalam itu sampai malam kita sampai menjelang Isya ya, karena ini kan fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah apabila kewajiban tersebut ada yang mengerjakannya, ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban sekampung itu ya. Jadi kalau nggak ada yang mengerjakan, nggak ada yang memandikan jenazah, nggak ada yang menyolatkan dan seterusnya, ya, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, maka sekampung itu berdosa semua. Nanti fardu kifayah. Nanti kalian akan ketemu lah ya, sabar aja dulu, nanti akan ketemu dengan ilmu. Nah ya, nanti kalau lancar baca dapat poin 4, tapi harus sangat lancar ya. Kemudian makhraj akan dinilai juga makhrajnya. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf ya. Idza idza za. Jadi jangan salah-salah mengucapkannya ya. Nanti kalau salah makhrajnya pasti kedengarannya salah, nggak enak kedengarannya ya. Kalau makhrajnya nggak pas itu kedengarannya nggak enak. Jadi walaupun ini surat pendek, kalau dibaca dengan tajwid ya, dengan kaidah ilmu tajwid yang benar, kemudian makharijul huruf, sifat huruf yang benar ya. Tapi kalian sementara yang penting benar cara melafazkannya saja ya, cara mengucapkannya benar. Adapun ilmu-ilmu tajwidnya nanti menyusul. Kemudian, jadi ya itu dia Ustaz agak batuk, masuk angin. Jadi Ustaz kalau masuk angin begini ya, agak apa kalau orang Sunda bilang itu agak bengek, sesek. Jadi gitu malam itu ngantar jenazah sampai menjelang Isya. Kalian juga harus bisa ya memandikan jenazah, bisa. Nah, setelah kelancaran membaca yang dinilai, kemudian makhraj ya. Kalau makhrajnya sangat baik 4 poinnya, kalau baik 3, kalau cukup dapat 2 poin, kalau kurang dapat 1 poin. Kemudian kefasihan. Fasihah ya. Kefasihan mengucapkan huruf. Ini erat kaitannya dengan sifat huruf ya. Kalau sifat hurufnya pas, kan fasih kalian mengucapkannya. Ya. Insya Allah kita kan dari kecil ya beragama Islam. Kemudian hari-hari kita kan pakai bahasa Arab ya. Sholat pakai bahasa Arab, doa-doa pakai bahasa Arab. Harusnya kita fasih ya, mengucapkan lafaz-lafaz yang berbahasa Arab, harus fasih. Ini kebalik ya, kalau ngomong Inggris dia fasih. Apa namanya? Pronunciation. Pronunciationnya rapi bener. Tapi kalau bahasa Al-Quran, alhamdulillah kalau nggak fasih.
Makanya kalian selagi masih kelas 3 nih ya, hadiri halaqah-halaqah Al-Qur'an. Kan ada pepatah kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Nggak bisa, mengukir di atas air nggak bisa. Kalau mengukir rapat lagi airnya. Tapi kalau mengukir di atas batu, kelas 3 mumpung belum besar ya. Kalau udah besar nanti pikirannya banyak. Anak kuliah itu banyak pikirannya, ngerjain ini, ngerjain tugas kuliah ya, ngerjain resum, tugas kuliah, kemudian diskusi, wah banyak pikirannya. Apalagi yang sudah rumah tangga, harus membagi waktu dengan baik. Nah kemudian adab, ini penting ya, adab. Karena membaca Al-Quran itu harus pakai adab. Ya. Apa saja sih adab membaca Al-Quran? Nah, adab membaca Al-Quran diantaranya kita punya wudhu. Kalau ini mungkin Ustaz tidak bisa melihat secara langsung ya. Tapi insya Allah kalian bisa kasih adab-adabnya. Adab membaca Al-Quran itu punya wudhu. Kemudian kalian memegang mushaf itu harus dengan hormat. Memegang mushaf di dada, kebanggaan, penuh kebanggaan. Ini adab ya. Kemudian awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian usahakan menghadap kiblat, itu adab. Ustaz ada dengar cerita dari guru Ustaz yang belajar di Pakistan. Ya. Ada guru Ustaz yang belajar di Pakistan, di pesantren di Pakistan. Itu mereka saking mengagungkan Al-Quran ya, mereka kalau ini misalnya masjid naruh Al-Quran di sini gitu kan, kalau di masjid ada rak-rak gitu ya buat Al-Quran, untuk meletakkan Al-Quran. Itu mereka pulang atau keluar masjid itu nggak balik badan, nggak mundur. Jadi ini Quran, mereka jalan mundur gitu loh. Ini Quran di depan masjid ya, di rak masjid. Nah mereka jalan mundur. Saking memuliakan Al-Quran, adab ya terhadap Al-Quran. Kita harus punya adab sama Al-Quran. Walaupun ini memang tulisan, tapi ini kan kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga kemuliaannya. Maaf ya. Nah, itu dia adab Al-Quran tadi ya. Kemudian nanti kalau Ustaz terasa sudah benar, sudah bagus, ya insya Allah nanti kalau sudah tidak corona lagi ya, tidak pandemi lagi, kita bolehlah kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke tempat pengajian Al-Quran. Gak usah yang jauh-jauh, yang dekat aja. Dulu sebelum corona bulan Desember corona itu kan Maret 2020 ya. Desember 2019 itu Ustadz sama siswa kelas 6 kita jalan-jalan studi wisata ke Ikro yang ada di Jogja. Di Jogja itu Ikro. Apa tempatnya di lagi dulu ya. Nah di sana itu kita guru-guru belajar juga. Nah, termasuk Ustadz dulu ya di sana dibetulkan bacaan sholat dari mulai Al-Fatihah sampai tasyahud itu dibetulkan. Termasuk tasyahud itu dibetulkan sampai benar ya. Kemudian dites hafalan-hafalan yang masuk kurikulum TPA atau TPQ, kurikulum Iqra. Kita kalaupun belum bisa ke sana ya kita cari halaqah Quran yang ada di sekitar kita ya. Kita kunjungi. Di Darul Quran kan banyak ya, di pesantren. Tapi sekarang kondisinya masih pandemi. Insya Allah nanti kalau sudah tidak pandemi ya, malahan DQ2 itu lagi lockdown ya, nggak boleh orang luar masuk. Baik. Tapi nanti kalau ada yang kurang lancar, insya Allah kita akan ada luangkan waktu lagi ya. Kita akan luangkan waktu lagi beberapa saat ya, mungkin 30 menit sehingga bisa tercapai
target yang kita rencanakan ya. Baik, sebelum ditutup kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW tadi ya pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya ya. Dan yang mengajarkannya. Jadi kita alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini ya. Hari ini kita jadi orang yang paling baik. Hari ini kita menjadi orang yang paling mulia, yang paling baik ya. Khairukum sesuai sabda Rasulullah tadi ya. Sesuai sabda Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebentar, saya cek lagi videonya. Alhamdulillah bisa berjalan. Tadi udah panjang sebenarnya. Baik. Kemudian apa tadi sabda Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an olehmu, kata Rasulullah SAW ya. Karena Al-Qur'an itu nanti hari kiamat akan datang menjadi apa? Syafaat. Memberikan syafaat buat siapa? Buat para pembacanya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari Al-Qur'an. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita batasi dengan membaca dulu ya. Membaca dulu, membacanya harus benar. Jadi kalau banyak di Darul Quran sini yang di pesantren itu dulu waktu di SD-nya sudah mulai menghafal bahkan ya. Sudah menghafal banyak, bahkan ada yang selesai khatam 30 juz. Tapi ketika masuk pesantren sini di SMP sini bacaannya kurang atau di bawah standar Darul Quran. Akhirnya dibongkar lagi, dan membongkar hafalan itu jauh lebih sulit daripada memulai hafalan baru. Kenapa? Karena sudah terekam duluan di otaknya gitu ya. Nah, maka kita pada pertemuan pertama ini kita membaca dulu ya, anak-anak Ustaz yang sangat Ustaz sayangi. Pertemuan pertama ini kita membaca dulu, kemudian nanti tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya dikerjakan setelah kalian putar video ini berulang-ulang, boleh di-download tadi. Kalian rekam suara kalian melalui voice note, nanti Ustaz nilai. Nanti Ustaz nilai dan Ustaz bisa melakukan langkah apa saja kira-kira ya. Apakah sudah cukup atau harus mengadakan remedial nanti. Nah, kemudian insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai menghafal ya. Nanti kalau sudah nggak ada kendala, kalau sudah lancar semuanya, maka insya Allah pertemuan kedua. Baik, terputus lagi videonya. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mencoba menghafal. Kemudian nanti supaya hafalan kuat, di pertemuan ketiga kita akan mencoba untuk belajar menuliskannya. Ya, mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan. Kemudian yang mengalami kesulitan ya, seperti ini kita kan mengalami kesulitan belajar. Semoga Allah mudahkan. Tetap semangat ya, semuanya tetap semangat. Mohon maaf ini videonya terpotong-potong, putus terus, handphonenya ada masalah, kemudian memori juga gak besar. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa. Kita baca dulu sekali surat An-Nasr-nya, kemudian Al-Asri ya, dan doa penutup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum